Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu keadaan baik semuanya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita laksanakan secara asinkronous karena memang ada beberapa agenda yang bertepatan sehingga mengharuskan kita belajar secara asinkronous. Tapi terlepas dari itu semua, semoga semangat kalian dalam belajar akan terus terjaga karena sebenarnya ini mirip seperti pembelajaran pada biasanya, yang dimana kita bertemu di kelas dan saya mengajar. Hanya saja pada pelajaran asinkronous ini saya kemas dalam bentuk sebuah video yang kalian bisa tonton, replay maupun pause seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait interpolasi numerik, yang dimana kita akan membahas apa itu interpolasi Lagrange, interpolasi Newton, dan error pada interpolasi. Baik, tapi sebelum itu kita memulai, mungkin ada beberapa sedikit pembahasan di awal, yaitu yang pertama adalah sebelumnya yang sudah saya infokan di grup bahwa di video ini kalian harus menonton secara utuh. Karena kenapa? Saya akan mengacak nama yang akan presentasi tugas pekan lalu untuk kalian presentasikan dan kalian kirim dalam bentuk video. Yang kedua, absensi akan muncul di dalam video ini secara acak waktunya. Yang ketiga, akan ada nilai kuis yang akan saya acak juga waktunya. Jadi kalau kalian tidak menonton secara full, kalian akan terlewat dan juga itu akan membuat kalian tidak mendapatkan nilai maupun poin. Baik, langsung saja saya mulai. Review dari materi sebelumnya. Setelah memahami bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear, kita sekarang melangkah ke persoalan numerik yang lain, yaitu bagaimana membangun pendekatan fungsi dari sejumlah data. Oke, jadi jika sebelumnya yang dicari adalah nilai variabel X, Y, dan Z yang memenuhi beberapa persamaan, sekarang yang kita akan cari adalah bentuk polinom, interpolasi yang dapat mempresentasikan hubungan antara titik dan data. Oke, lanjut. Baik, ini sudah saya spin ya, nama untuk mempresentasikan tugas pekan 9. Nah, jadi maaf ini slide-nya muncul 3 nama, kurang 2 nama lagi ya. Jadi untuk kelima orangnya adalah ini. Oke, selamat bagi 5 orang terpilih sebagai calon penerima poin partisipasi kelas. Jadi mohon kepada 5 mahasiswa ini untuk mempresentasikan. Jadi silahkan baca ketentuannya, scan barcode ini, lalu baca ketentuan pengiriman tugasnya, dan ingat deadline submit pengumpulan videonya di hari ini juga, jamnya ya, tolong diperhatikan. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di grup. Selamat bagi 5 orang terpilih sebagai calon penerima poin partisipasi kelas. Baik, saya lanjut. Nah, jadi apa sih tujuan utama interpolasi numerik? Jadi tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang diketahui secara akurat. Jadi secara lebih spesifiknya sih tujuannya untuk mengisi kekosongan data, merepresentasikan fungsi dan dasar operasi numerik. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi terkait interpolasi. Nah, sebenarnya ada lawan dari interpolasi sendiri, yaitu ekstrapolasi. Ya, jadi di sini apa sih itu interpolasi dan apa itu ekstrapolasi? Jadi dia hampir mirip, cuman ada cara yang bikin beda. Di sini para ahli multidisiplin sering bekerja ya dengan sejumlah data diskrit. Jadi kita atau maupun kalian sering sebenarnya bekerja dengan jumlah data diskrit
sejumlah data diskrit, yang dimana di situ kalian kalau praktikum akan menghasilkan pengamatan, pengukuran, data-data literatur yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, di situ data yang kalian miliki biasa umumnya memiliki pola, dapat berupa polinomial atau mengelompok. Nah, di sini fungsi dari interpolasi dan ekstrapolasi ini merupakan proses menebak nilai data dengan memperhatikan data yang kalian miliki. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah data diskrit, contoh data diskrit yang dimana ada studi kasus sebuah pengukuran yang menunjukkan hubungan antara beban kalian yang diberikan pada sebuah papan. Ini papan ya, penopang yang dimana ada waktu yang diperlukan ini ya hingga membuat penopang patah. Oke, jadi setiap kita menambahkan beban 10 dengan waktu 68 jam, jadi maka dia akan patah. Lalu kalau jika kita menambahkan beban dengan 20 jam, maka dengan waktu 57 jam maka papan akan patah seterusnya. Nah, lantas kalau kita ingin mengetahui jika saya memberikan beban dengan berat 15 kilo, maka berapa jam waktu yang diperlukan? Pada keterangan data diskrit ini kan tidak memuat waktu 15 kilo. Nah, apakah kita harus melakukan pengukuran ulang dengan 15 kilo? Jadi kita harus mungkin membuat lagi pengukuran ulang dengan 15 kilo. Nah, cara lainnya adalah kalian bisa menebak angka dari berapa sih kalau misalnya saya taruh beban 15 kilo itu, berapa waktunya. Nah, di sini kalian bisa menebaknya. Menebak dengan cara apa? Interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, tergantung kasusnya di mana. Lalu di penjelasan ini kita akan membahas kapan sih kita menggunakan interpolasi ataupun ekstrapolasi. Lanjut. Nah, interpolasi saya jelaskan dulu adalah teknik mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Maksudnya, jika ada sebuah data X1 sampai X3, nah, di mana kalian ingin mencari suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Jadi kalian ingin mencari pertengahannya di antara data 1 dan data X1 dan X2. Itu disebut interpolasi. Sedangkan kalau ekstrapolasi adalah teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang diketahui. Jadi kalian punya data X1 sampai X3. Nah, kalian ingin ketahui data X4 selanjutnya, ini kan di luar dari rentang S1 sampai X3. Nah, itu disebut ekstrapolasi. Seperti itu. Nah, pada kasus tadi yang sudah kita jelaskan, kasus beban ini ya, dia termasuk berarti interpolasi karena misalnya kita ingin menebak berapa sih beban 15 kilo, berarti itu disebut interpolasi. Seperti itu. Terus bagaimana dengan caranya? Caranya sebenarnya sama. Apa lagi ya? Teknik mencarinya hanya mungkin ada sedikit pembedaan, tapi so far secara keseluruhan untuk mencari interpolasi ekstrapolasi tekniknya sama, rumusnya seperti itu. Oke? Cuman di sini karena kita fokus membahas interpolasi, maka yang kita akan bahas adalah interpolasi. Next, di sini jenis-jenis interpolasi sendiri ada interpolasi linear, kuadrat, Lagrange, dan ini Newton ya. Sorry. Ini adalah Newton. Bukan Lagrange ya. Ini Newton dan ini adalah Lagrange. Nah, di pembahasan kalian yang saya jelaskan di Excel submateri kalian sebenarnya hari ini membahas terkait interpolasi Newton dan Lagrange. Tapi setelah saya pikir-pikir, agar pondasi kalian kuat terkait interpolasi, maka saya harus menjelaskan mulai dari linear dan kuadratik karena rumus dari kuadratik ini akan nyambung ke interpolasi Newton dan Lagrange. Seperti itu. Oke? Lanjut ya. Masuk ke interpolasi linear. Nah, apa sih itu interpolasi linear? Jadi, yang dimana kita menemukan titik-titik antara dua buah titik ya, dengan menggunakan garis lurus.
Ini hasilnya ada garis lurus. Pendekatan yang kita gunakan adalah persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Ini adalah P1, ini adalah P2. Oke? Seperti itu. Nah, jadi di mana X dan Y adalah titik-titik yang nantinya akan kita kehendaki. Jadi di sini ada nilai X dan Y adalah kehendaki, maksudnya apa yang akan kita cari. Jadi polanya akan menyesuaikan dari data yang kita peroleh antara X1 ini dan X2. Nah, dari rumus ini, penjabaran rumus ini, maka didapatkan rumus untuk mencari interpolasi linear adalah ini. Oke, ini mana? Ini yang akan kita cari. Jadi secara numerik akan digambarkan seperti di atas. Nah, titik X dan Y ini adalah yang akan kita hendaki. Oke, Y dan X ini. Atau cari tahu polanya sehingga mendapatkan sebuah titik interpolasi di tengah. Oke, kita bisa menebak titik yang di tengah ini. Sampai situ kita langsung saja ke studi kasusnya agar kalian lebih paham. Tolong dicatat rumus yang ini ya. Oke. Contoh soal. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh tinggi bola setelah T detik sebagai berikut. Jadi ini adalah waktunya. Ini adalah tingginya. Ditanyakan berapakah tinggi bola saat detik ke 3,5. 3,5 kan tidak ada pada data diskrit ini ya. Makanya kita harus menebak. Nah, apa yang kamu perlu perhatikan dulu dari kasus ini? 3,5 itu kan ada di sini ya. 3, di antara 3 dan 4. Oke. Nah, bahwa ini apa yang perlu kalian perhatikan untuk menjawab soal ini? Bahwa saat bola berada di waktu 3,5 itu bisa berada di rentang waktu antara 3 dan 4. Betul ya? Betul. Dan juga pada saat bola di waktu 3,5 ini, 3,5 second ini, itu bisa berada di rentang waktu antara titik 2 dan 4. Betul juga, karena 3,5 ada di tengah ya. Dan juga 3,5 itu bisa berada di rentang waktu antara 3 dan 5. Betul juga ya, karena 3,5 masih ada di tengahnya. Jadi artinya di antara dua titik tersebut, antara tiga titik ini, poin ini ya, nilai rentangnya mengandung atau terdapat nilai 3,5. Sehingga dua titik tersebut kita bisa pilih untuk kita gunakan mencari 3,5 menggunakan metode interpolasi linear. Jadi kalian sebenarnya bebas memilih mau mencari antara titik 3 dan 4 kah? Titik antara 3 dan 4 kah? Titik 2 dan 4 atau antara titik 3 atau 5. Nah, oke. Untuk case ini saya coba dulu untuk titik 3 dan 4 ya. Saya mencari antara titik 3 dan 4 ya. Nah, jadi kalian kan saya memilih antara 3 dan 4. Berarti kita tuliskan dulu X1-nya adalah 3 second dengan waktu adalah 45 detik. X2-nya adalah 4 second dengan jaraknya 40. Oke. Setelah itu masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya adalah berarti kenapa bisa 40 di sini? Berarti kan ini adalah titik selanjutnya. Ini adalah titik sebelumnya. Ini titik selanjutnya, ini adalah titik sebelumnya. Berarti di sini nilainya 40 dong, dari nilai dari 4 ya. Sedangkan 45 ini adalah nilai dari 3 ini. Nah, di sini adalah 4 dikurang 3, berarti ini titik selanjutnya dan ini titik sebelumnya. Ikuti saja ini. Lalu di sini X dikurang XN. Nah, ini yang saya maksud. X ini apa? X ini adalah nilai yang kita kehendaki atau kita mau cari tahu. Yang kita mau cari tahu di soal tadi kan adalah ketika waktunya 3,5. Makanya di sini adalah 3,5. Nah, di sini min 3, nilai 3 itu didapat dari mana? Dari nilai awalnya XN ini XN 3 ya. Makanya di sini ditambah 45. YN kan, di sini YN, maka di sini 45. Maka hasilnya adalah min 5 per 1 0,5 tambah 45. Hasilnya adalah 42,5. Jadi pada saat bola dengan waktu 3,5
second, maka dia ada di ketinggian 42,5 meter. Oke. Lanjut. Oke. Bagaimana jika saya ingin mengetahui tinggi bola 3,5 dengan mengambil titik antara 3 dan 5? Apakah bisa? Bisa ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bebas memilih mau di antara titik 34, 24 atau 35. Jawabannya adalah bisa ya. Kalau bisa, silahkan kalian kerjakan merujuk dari cara yang sudah saya jelaskan tadi. Sisa kalian ganti di sini adalah 3 dan 5. Oke, dari rentang waktunya kalian tuliskan menggunakan interpolasi linear yang tadi secara rapi. Tulis dengan rapi rumus cara menyelesaikan, kumpulkan dalam bentuk foto saja, foto. Ini ada deadline-nya ya. Silahkan pengumpulannya kalian scan barcode ini. Karena lewat dari jam 12 WITA ini linknya sudah tertutup. Lalu jika kalian menjawab sama dengan dapat nilai kuis. Selamat mengerjakan. Oke, kalian bisa pause sambil mengerjakan, saya lanjut menjelaskan. Oke. Nah, dari yang sudah kita kerjakan tadi itu muncul banyak pertanyaan. Ada salah tiganya adalah, apakah kalian sudah mendapatkan jawaban jika kita mengambil antara titik dan 3 dan 5? Nah, oke, saya di sini tidak menyebutkan caranya karena nanti ketahuan dong jawaban cara rumusnya, nanti kita bisa ulas saja di kelas setelah pertemuan asinkronus ini. Nah, jadi jawabannya antara 3 dan 5 itu titiknya 40 meter. Jadi kalian benar atau salah? Oke, 40 meter ya. Dari sini kita melihat jawaban yang berbeda. Betul ya? Jika kita menghitung dengan titik 3 dan 4, tadi hasilnya adalah 42,5 meter ya. Kalau kita menghitung dengan titik 3 dan 4, hasilnya 42,5 meter. Sedangkan pada jarak antara titik 3 dan 5 itu 40 meter. Nah, itu kan ada perbedaan jawaban. Nah, apakah itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Dalam metode numerik, hasil yang kita peroleh adalah hasil pendekatan. Jadi tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang mendekati. Seperti itu. Lalu bagaimana menentukan jawaban terbaik dari dua pendekatan titik yang kita cari tadi? Nah, di sini kita sebut adalah error interpolasi, yang dimana kita akan mencari galat error terkecil. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada sedikit penambahan soal hanya untuk membandingkan ya. Kalau misalnya antara titik 3 dan 4 tadi yang kita sudah cari dan titik 3 dan 5 tadi. Oke. Jadi, di sini kita menggunakan tadi titik 3 dan 4, kita tahu hasilnya adalah 42,5 meter dan antara titik 3 dan 5 adalah 40 meter. Nah, di sini ada sedikit tambahan soal. Jika fungsi dinyatakan dalam 30T kurang 5T pangkat 2 meter dan sehingga ini adalah nilai eksaknya ya, nilai eksak. Jadi ini ada penambahan saja case-nya. Maka bagaimana galatnya? Berarti kalian sisa kurangi ini 42 tadi dari nilai yang kalian dapatkan, dikurangi nilai eksaknya ini 43,75 meter sama dengan 1,25 dan titik antara 3 dan 5, 40 ini hasilnya tadi dikurang dengan galat errornya, dengan nilai eksaknya, maka hasilnya adalah 3,75. Bisa kalian lihat galat yang terkecil adalah yang 3 dan 4. Berarti ini yang mengandung error terkecil. Errornya kecil ya, sehingga kesimpulannya apa? Semakin lebar titik yang diambil, maka peluang terjadi kesalahan makin besar. Jadi ketika kalian menyelesaikan nanti soal ini UAS, nah carilah rentang yang paling kecil saja, bukan yang paling luas, karena itu akan memperkecil kesalahan. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada kita sebut divided difference, di mana divided difference ini bisa kita gunakan pada interpolasi linear. Fungsinya apa? Untuk menyederhanakan rumus ini, rumus interpolasi, kita sederhanakan ke dalam bentuk seperti ini. Kenapa sih harus bentuk seperti ini?
Karena dengan rumus divided difference ini adalah rumus dasar untuk bisa kita maju ke interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Oke, jadi apa sih yang kalian perlu ketahui dari rumus divided difference ini? Yang pertama adalah kalian harus mencari nilai A0-nya. A0 ini biasa kita ketahui dari soal, dan nilai A1-nya. Kalian perhatikan, yang kita bahas di sini adalah penggunaan pendekatan divided difference pada interpolasi linear. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa interpolasi linear itu terdiri dari 2 titik. Di sini kalian bisa lihat A0.1, A1.2, berarti dia memenuhi ya, bahwa interpolasi kan memenuhi syarat dia adalah 2 titik. Berarti ini adalah rumus pendekatan divided difference untuk interpolasi linear. Oke, sampai sini paham? Dari rumus dasar ini dia akan bisa kita gunakan pada interpolasi interpolasi kuadratik, pada interpolasi Newton dan Lagrange. Oke, tolong dicatat rumus ini ya, catat. Oke, langsung saja kita coba kalau begitu dari soal yang sama ini tadi, jika kita menggunakan pendekatan divided difference, bagaimana hasilnya? Seperti ini. Jadi yang pertama syaratnya kita harus cari tahu dulu nilai A0 dan A1. A0 didapatkan dari mana? Dari soal A3 ya, karena kalau kita mengambil antara 3 dan 4 berarti kan F0-nya awal mulainya X0 A0-nya itu kan berarti 3. Berarti di sini A0-nya adalah 3, fungsinya adalah 3 dengan nilainya adalah 4, 5. Lalu A1-nya bagaimana caranya? A1-nya berarti adalah 40 kurang 45, berarti fx selanjutnya dikurang fx sebelumnya, fungsi selanjutnya dikurang fungsi sebelumnya. 40 kurang 45, di sini adalah angka 4 dikurang 3 ya. Di sini 4 kurang 3. Ikuti, kalau mau gampang tidak bingung, kalian lihat bagian pembaginya ini. 4 kurang 3 berarti nilainya dari 4 ini dikurang ini di atasnya. Oke, jadi kalian tidak terbalik. Hasilnya adalah min 5. Sisa kalian masukkan A0-nya berarti 45 ya. Oke. Ditambah A1-nya berapa? Min 5. Masukkan nilainya ya. Dalam kurung X. X itu adalah nilai yang kita kehendaki, yang kita cari. Yang kita cari ini maksudnya. Oke. Berarti 3,5, makanya di sini adalah 3,5 dikurang X0-nya adalah 3. Oke, nilai awalnya. Berarti 45 kurang 2,5. Ini diselesaikan ya, antar pembagian selesaikan. Hasilnya adalah min 2,5. 45 kurang min 2,5, hasilnya 42,5. Samakan dengan hasil pertama tadi yang kita sudah cari. Jadi tinggi bola saat waktu 3,5 detik adalah 42,5 meter. Oke, sampai sini saya harap semuanya paham karena masih cukup mudah ya. Kalau kalian misalnya kurang mengerti, sisa kalian replay ulang lagi video ini sambil pause yang mana kalian tidak mengerti. Oke. Next, saya lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk di interpolasi kuadratik. Oke. Tadi kita sudah membahas terkait interpolasi linear yang dimana dia terdiri dari 2 titik. Nah, bagaimana dengan kuadratik? Kuadratik itu terdiri dari 3 titik. Oke. Jadi metode ini digunakan karena banyak kasus yang kurang memuaskan jika menggunakan interpolasi linear. Jadi interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik. Oke. P1, P2, dan P3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat seperti ini. Nah, di kuadratik ini agak cukup panjang. Kenapa? Karena kalian harus menggunakan eliminasi Gauss yang sudah saya ajarkan di pekan lalu. Oke. Ini adalah, kalian tahu ini adalah fungsi apa? Sistem persamaan linear. Ini kuadrat ya, kuadratik yang dimana disusun seperti ini ya. Oke, pendekatannya. Nah, ini kalian harus selesaikan pakai eliminasi Gauss. Oke, jadi pelajaran pekan lalu jangan kalian lupakan karena masih bersambung ke pembelajaran hari ini. Oke, selanjut. Contoh soal. Diberikan nilai log 2
adalah 0,3010, log 3 0,4771, dan log 4 adalah 0,6021. Nah, kalian diminta menentukan nilai log 3,5 melalui interpolasi kuadrat. Berapa sih nilai log 3,5 pada menggunakan interpolasi kuadrat? Oke. Ini saya sudah jelaskan detail langkah-langkah apa yang kalian lakukan. Jadi kalian sebenarnya sisa ikuti dan berlatih pakai angka lain, oke? Langkah pertama adalah bentuk fungsi pendekatannya, oke? Yang dimana pada interpolasi kuadrat kan kita asumsikan fungsi bentuknya seperti ini ya. Tadi sudah jelaskan di awal. Berarti karena ada 3 titik, oke? Log 2 nilainya adalah 0,3 sekian, log 3 adalah 0,4 sekian, dan log 4 adalah sekian. Nah, dari ini 3 titik ini kalian buat fungsi pendekatannya, yang dimana kalian substitusikan titik-titiknya ke fungsi. Oke, untuk X, untuk persamaan pertama dulu, berarti kita pakai ini ya ke sini. Maka di sini kalian sisa kasih masuk angkanya. Angka 2 di sini, AX kuadrat berarti A2 kuadrat, B dalam kurung 2 tambah C hasilnya. Maka di sini 4A tambah 2B tambah C sama dengan 0,3010. Untuk yang persamaan kedua juga seperti itu, masukkan angkanya 3 di sini, maka hasilnya adalah 9A tambah 3B tambah C 0,4 sekian. Dan untuk persamaan ketiga juga masukkan angka 4 sampai hasilnya seperti ini. Oke, membentuk persamaan seperti ini. Oke, sehingga kita peroleh sistem persamaan linearnya seperti ini. Betul ya? Oke. Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dari persamaan sistem linear tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks augmentasi. Hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Nah, perhatikan ya, oke. Ini adalah SPL-nya, persamaan linearnya. Ini adalah matriksnya. Oke. Setelah itu silahkan kalian lakukan eliminasi Gauss. Kita lihat dulu dari kolom pertama. Di sini kita harus membuat angkanya menjadi 0. Ini juga jadi 0. Jadi kalian akan cari dulu pengalinya agar lebih mudah. Karena kalau kalian sudah cari pengalinya, ini akan terpakai untuk baris sebelahnya, dan sebelahnya. Oke. Untuk kolom pertama dulu, kita lihat di sini 9. 9/4 ya, ini kita 4 adalah nilai pivotnya, 9 adalah targetnya, makanya 9/4. Hasilnya adalah 2,25. Kita dapatkan pengali 2,25. Oke, kita operasikan, maka hasilnya pada baris pertama adalah 0. Kita operasikan lagi untuk baris selanjutnya, yaitu 3. Nah, 3, ikuti saja rumusnya ini, targetnya adalah 3, pengalinya masukkan 2,25. 2 ini didapat dari mana? Dari atasnya, pivotnya, oke. Hasilnya adalah min 1,5. Lanjut lagi ke baris selanjutnya, yaitu 1. Masukkan di sini targetnya 1, di sini adalah pengalinya. Terus 1 dari mana? Dari pivot di atasnya. Hasilnya sama dengan min 1,25. Selanjutnya bagian sini ya, bagian konstantanya. Kalian masukkan targetnya ini 0,4 sekian, dikurang pengalinya. Di sini adalah pivotnya di atasnya. Hasilnya adalah ini. Jadi yang elemen baris sebelumnya nilainya adalah ini ya, 9, 3, 1 dan ini menjadi ini. Oke, next. Kita lanjut ke kolom 16 lagi. Nah, pada kolom keduanya lagi sama, kalian cari dulu pengalinya. 16/4, 16 ini adalah pivotnya. Oke, makanya hasilnya adalah 4. Lalu kalian cari mulai berderet lagi, 16 di sini, oke, hasilnya 0. Kalian operasikan. Ini lanjut selanjutnya 4. 4 dapat targetnya 4. Terus pengalinya ini 2-nya dapat dari mana? Dari atasnya ya. Terus hasilnya adalah min 4. Lanjut ke kolom 1, 1 lagi. Pengalinya adalah 4, 1 dapat dari mana? Dari atas. Pivotnya hasilnya adalah min 3. Lanjut lagi ke konstantanya. Terus pengalinya, pivotnya ini ya. Hasilnya adalah min 0,069. Jadi elemennya berubah dari sebelumnya ini menjadi ini. Oke, sehingga hasil eliminasi tadi kolom pertama
menghasilkan 0 ya di bawah 4. Oke. Selanjutnya apa lagi? Pada min 4-nya, karena ini adalah diagonalnya. Berarti kita harus nolkan di sini ya, min 4-nya. Lanjut, eliminasi kolom kedua. Nah, sekarang kita ingin membuat min 4 ini menjadi 0 ya. Berarti min 4 akan kita cari pengalinya dulu. Pengalinya adalah di atasnya. Berarti ketika kita kalikan bagi, hasilnya adalah 8/3. Nah, sehingga kita dapat pengali untuk ini, untuk baris selanjutnya adalah 8/3. Ikuti saja, berarti target selanjutnya adalah ini ya. Ini dulu kita selesaikan, berarti min 4, di sini pengalinya, min 1,5 dari atasnya, hasilnya adalah 0. Oke, kita sudah menolkan, berhasil mengenolkan. Lanjut lagi, baris selanjutnya min 3, pengalinya, terus ini adalah pivotnya, min 1,5, hasilnya 1/3. Lanjut lagi ke bilangan konstantanya, adalah 0,6 sekian dikurang pengali, dikurang pivotnya, hasilnya adalah sekian. Oke, jadi elemen barisnya juga mulai sudah berubah pada kolom kedua menjadi seperti ini. Oke, didapatkan hasil eliminasi pada kolom kedua adalah seperti ini ya. Jadi ini sudah memenuhi matriks segitiga atas ya, karena di diagonalnya itu sudah 0. Oke, sip. Lanjut. Langkah kelima selanjutnya adalah substitusi balik. Ingat ya, substitusi balik artinya kalian mensubstitusi dari bawah ke atas. Oke, dari persamaan 3 dulu. 1/3 C hasilnya adalah sekian. Nah, kalau kalian pindah ruaskan, hasilnya adalah sekian. Lanjut ke persamaan keduanya, atasnya lagi. Nah, kalian sisa masukkan di sini, berarti karena nilainya 0 di sini A, berarti di sini B. Min 1,5 B kurang min 1,25 C, hasilnya adalah sekian. Substitusikanlah nilai C, masukkan di sini nilai C-nya. Nah, kalau kalian operasikan, di sini kalian kurang dulu ruas, pindah ruas, hasilnya adalah ini. Oke, untuk nilai B. Untuk persamaan pertama naik ke atasnya. Di sini kan kita sudah dapat nilai antara C dan B ya. Nah, kalian sisa masukkan saja nilai B dan C-nya berdasarkan persamaan dari ini, nilai pertama ini. Oke, hasilnya adalah 4A dapat dari mana? Dari sini 4A. 2B dari sini ya, 2B. Dan C ini dan ini. Oke, kalian sisa masukkan nilai B dan C, maka hasilnya akan seperti ini. Dan didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Oke, sehingga didapatkan nilai dari A adalah sekian, min 0,02555. Untuk nilai B adalah 0,30 sekian, dan C adalah min 0,2045. Selanjutnya apa? Bentuk fungsi interpolasi kuadrat. Oke, kan kita tahu bahwa fungsi interpolasi kuadrat di awal kita sudah bahas adalah ini ya. AX tambah BX tambah C. Nah, dari nilai ABC yang sudah kita dapat tadi, kalian buatlah seperti ini. AX, BX, C. Maka hasilnya adalah, belum sampai hasil. Maka di sini adalah, kalau misalnya, maka bentuknya akan seperti ini. Ini yang saya sudah buat, saya bulatkan 4 angka belakang koma ya. Jadi tidak terlalu panjang, jadi saya bulatkan jadi 4 belakang koma. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah didapatkan bentuk fungsinya. Kalian susun. Setelah itu kan kalian diminta mencari nilai log dari 3,5. Nah, kalian sisa masukkanlah nilai 3,5 ini yang kalian kehendaki di dalam X-nya. Makanya di sini kuadrat. Makanya di sini X-nya berubah jadi 3,5. Hasilnya kalian kali masuk dulu, operasikan. Kalian kuadratkan, terus kali masuk, ini kali masuk. Hasilnya adalah seperti ini. Hingga hasil akhirnya fungsi dari log 3,5 adalah 0,5459. Atau kalau kita bulatkan 4 angka desimal, hasilnya adalah 54,60. Seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Nah, jadi itu tadi adalah rumus untuk menggunakan persamaan kuadratik. Jadi kalian harus pakai eliminasi Gauss. Nah, ternyata kita juga sebenarnya kalau mau cara gampangnya lagi, kalian bisa menggunakan pendekatan divided difference pada interpolasi kuadratik. Nah, di sini apa sih yang membedakan?
kalau tadi linear itu adalah 2 titik, sekarang kalau kuadratik berarti 3 titik ya. Jadi di sini ada 3 titik, yaitu yang pertama, ini kita gabungkan dari P1. P1 itu hasil yang tadi linear ditambah ini titik ketiganya, A2. Kenapa bisa maksudnya itu jadi titik ketiga? Gimana Pak? Gimana Bu maksudnya? Maksudnya P1 itu kan kamu lihat tadi, coba ke slide, nanti kamu ke slide linear yang kita bahas divided difference. Itu kan tadi dibahas pada slide linear itu kan mencari dengan linear itu kan A0 tambah A1, berarti kan ada 2 titik, titik 1, titik 2. Nah, kalau kalian kuadratik 3 titik, nah tambahannya ini adalah 3 titiknya. A2 sama dengan X kurang X0, X kurang X1. Oke, berarti kalau P1 kita jabarkan rumusnya menjadi seperti ini, maka muncullah A0 ditambah A1, X kurang X0 ditambah A2, X kurang X0, dalam kurung X kurang X1. Berarti titik 1, titik 2, dan titik 3. Oke, kalian bisa lihat di sini, semakin kalian bertambah antara A1 titiknya ya, A1 ke A2, maka bagian operasinya ini juga bertambah. Jadi X yang kalian kehendaki dikurang nilai awalnya, lalu X yang kalian kehendaki dikurang nilai X1-nya. Nanti kalau misalnya kalian ingin menambah lagi, tapi ini kuadratik ya, tapi nanti itu akan dibahas di Lagrange, maka kalian akan lihat nanti akan ada penambahan, bahwa kalau misalnya kalian ada penambahan titik, berarti misalnya A3, berarti X kurang X0, sorry ini karena tidak cukup ya, berarti di sini lagi berarti X kurang X1, terus lanjut lagi di sini, ini sorry karena tidak cukup, berarti X kurang X2, lanjutannya seperti itu, dan seterusnya. Dan itu nanti kita bahas di polinomial Newton, oke, untuk penambahannya, karena ini kan memang kuadratik hanya untuk 3 titik. Maka rumus yang kalian perlu catat adalah ini dulu ya, ini saja. Nah, yang kalian perlu cari tahu adalah nilai A0, A1, dan A2-nya. Oke, masih dengan kasus yang sama ya. Kalian mulailah cari A0-nya. A0-nya berarti 2 ya, karena dia angka awalnya adalah 2 stepnya. Jadi fungsi 2 adalah 0,310. Lanjut ke A1. A1 di sini, perhatikan rumusnya, Y1 kurang Y0 berarti F3 dikurang 2 ya. F3 dikurang 2 per 3 kurang 2. Berarti masukkanlah di sini nilainya 4771 dari nilai dari F3, nilai dari F2 per 1. Hasilnya adalah seperti ini. Lanjut lagi adalah untuk mencari A2, berarti kalian buat seperti ini, X2 dan X1, berarti 4 kurang 2, 4 dikurang 2. Nah, di sini kalian masukkan 4 nilai dari fx2 kurang fx1, oke, per x2 kurang x0. Di sini kalian masukkan nilai x1 kurang x0, di sini x1 kurang x0. Oke, ikuti rumusnya. Hasilnya adalah min 0,0511 per 2. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian bingung bagian ininya, sebenarnya kalian bisa melihat ininya. Ini kan berarti fx2 ya. Ini fx1. Ini adalah fx1, ini adalah fx0. Berarti kalau kalian memanggil fx1 berarti ya ini. Kalau kalian memanggil fx0 berarti yang ini. Oke? Jadi jangan bingung. Jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa fx0 adalah log 2, fx1 adalah log 3, dan fx2 adalah log 4. Nah, setelah itu kalian dapatkan hasilnya, pakailah rumus ini, masukkan semua angkanya. A0 berarti ini ya, nilai A0, A1 berarti ini masukkan, terus dikurang X, nilai yang kita kehendaki, makanya di sini adalah 3,5 dikurang 2.
X0-nya 2 ya, ini. Karena log 2 dikurang X, nilai X oh ya, sorry. Oh ya, ini ada ini ya. A2 ya, nilai A2-nya itu minus ya. Di sini plus, kenapa? Sini kan oh ya, sorry. Di sini kan plus. Maka di sini nilai A2 itu kan minus, maka di sini dia berubah jadi plus ke minus. Oke. Minus 0,0256. Terus dalam kurung di sini X yang nilai kita kehendaki, makanya 3,5 dikurang X0 berarti 2. Nilai yang kita kehendaki dikurang X1 berarti 3. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi nilai log 3,5 adalah 0,5459. Sama tidak jawabannya? Ya, ternyata sama ya, hampir sama. Oke. Jadi ternyata daripada kita memakai eliminasi Gauss, kita sebenarnya bisa menggunakan divided difference untuk menyederhanakan rumusnya. Oke. Next, selanjutnya silakan absensi dulu. Silakan scan kris ini. Ingat, absensi hanya berlaku sampai jam 10 ya. Setting lewat dari jam 10 kalian tidak bisa absen lagi. Oke, kalian bisa pause sambil saya lanjutkan. Masuk ke interpolasi polinomial Newton. Nah, tadi kita sudah membahas terkait interpolasi kuadratik, yang dimana di awal saya sudah state bahwa dari divided difference tadi rumusnya itu adalah rumus dasar di linear tadi ya, divided difference untuk bisa ke polinomial Newton, dan sudah saya spill sedikit terkait bagaimana sih polinomial dari rumus divided difference tadi bisa dipakai di Newton. Jadi begini. Kalau kuadratik itu tadi 3 titik, maka dengan menggunakan polinomial ini berarti kan banyak titiknya, bisa lebih dari 3 ya. Maka jika kita menggunakan pendekatan divided difference, bagaimana rumus polinomial Newtonnya? Jadi contoh ini adalah P1 ini adalah untuk persamaan linear ya. Oke, tadi. Jadi karena ada 2 titik, A0 dan A1. Ini kuadratik 3 titik ya. Berarti P1 ya, P1 dari atas ini. Berarti 1, 2 ditambah ini, 3 titik. Nah, bagaimana kalau polinom dengan suku yang banyak hingga ke N? Oke. Maka jika kita ingin mencari tahu suku ketiga dan seterusnya, berarti kalian, tadi sudah saya spill, adalah menambahkan titiknya. Jadi dari P2 lagi tadi, dari rumus ini, kalian sisa tambah lagi titik selanjutnya, misalnya titik ketiga ya, A3, sisa kalian tambah lagi di sini. Ini X yang kalian kehendaki dikurang titik 0, dalam kurung lagi X yang kalian kehendaki dikurang titik 1, X yang kalian kehendaki dikurang titik 2, berarti dia cukup sampai 2 ya. Maka hasilnya adalah seperti ini rumusnya. Kalau misalnya kalian ingin mencari rumus sampai 4 titik. Kalau 5 titik berapa? Berarti kalau 5 titik berarti kalian dari ini A3 kalian lanjut lagi ditambah A4. Berarti di sini X kurang X0. Berarti di sini lagi X kurang X1. Oke. Berarti di sini X kurang X2. Lanjut lagi X kurang X3. Begitu. Ini adalah untuk mencari yang 5 titik. 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Begitu. Jadi ini akan bertambah. Oke. Sampai sini paham terkait penggunaan interpolasi polinomial Newton? Selanjut. Contoh soal. Langsung ke contoh soal. Diketahui 4 titik fungsi logaritma natural, yang dimana logaritma natural 1 itu adalah 0, ln 3 nilainya adalah 1,09, ln 5 adalah nilainya 1,6 sekian, dan ln 7 nilainya adalah 1,9 sekian. Tentukan nilai ln 4 menggunakan interpolasi polinomial. Dari sini kita tahu ada berapa? 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik. Nah, yang kalian diminta adalah orde 3. Oke, orde 3 berarti kalian
Di sini ada cara gampangnya, yaitu adalah dengan membuat tabelnya supaya gampang. Kenapa? Karena agak pusing kalau tidak pakai tabel. Jadi karena diminta orde 3, maka di sini kalian membuat orde pertama, kedua, dan ketiga. Hal yang pertama kalian harus susun adalah nilai titiknya dulu, beserta fungsi atau nilai dari fungsinya ya. Tadi titik 1 nilainya adalah 0 ya, maka di sini adalah 0. Titik 3 nilainya adalah ini ya, 1,09. Titik 5 nilainya ini. Oke, titik 7 nilainya ini. Oke. Setelah itu, hal yang perlu kalian lakukan pertama adalah, ini adalah rumus basic ya, cuman saya tidak cantumkan, yaitu rumus basicnya ini ya, yang Y1 kurang Y0 ya. Fx1, di sini fx ya, sorry. Ini adalah rumusnya sebenarnya dari sini, dari fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. Sebenarnya basicnya dari rumus ini loh, dari rumus yang ini. Dari ini saja basicnya kok sebenarnya rumusnya. Oke? Sehingga bisa dapat seperti ini. Berarti kalau dari berdasarkan rumus ini, berarti kan nilai dari fx1 itu adalah ini ya. Terus dikurang 0 dari ini. Per 3 dan 1. Oke, saya ganti pulpen dulu. Biar kalian nyambung. Berarti untuk mendapatkan ini adalah, untuk mendapatkan nilai pertama, dia menggabungkan dengan ini. Oke. Hasilnya kita dapatkan 0,5493. Lanjut lagi untuk mendapatkan bagian kedua ini, nilai 0,25 itu dia menggunakan ini, hubungan antara 5 dan 3. Oke, kalian sisa mengacu ke rumus ini saja ya, yang sudah rumus basic yang kita bahas tadi di Lagrange ini. Jadi di sini adalah hasil dari ini ya, yang kelima, fx1 dikurang fx0-nya berarti ini ya, karena kita mulai dari ketiga. 5 kurang 3 hasilnya adalah ini. Oke? Lanjut lagi, untuk mendapatkan nilai ketiga adalah berarti kita pakai hubungan antara nilai ini dan ini. Oke, 5 dan 7. Oke, jadi kalian sisa masukkan di sini nilai fungsi ke-7 dikurang fungsi ke-5, makanya di sini 7 kurang 5, hasilnya adalah ini. Lanjut. Untuk mendapatkan lagi, kita masuk ke orde keduanya. Untuk bisa mendapatkan orde 2-nya, kalian menggabungkan antara nilai ini dan ini. Kenapa bisa 5 di sini kurang 1, Bu? Karena yang kalian ambil adalah yang terlibat itu adalah nilai dari 1 ke 5. Oke? Salah. Dari nilai 1 dan 5 hasilnya di sini 5. Makanya yang diambil di sini adalah 5 kurang 1. Makanya di sini adalah hasil dari operasi ini dengan ini. Oke? Lanjut. Terus saya hapus dulu supaya tidak bingung yang bagian ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, hasil operasinya adalah dimulai dari 3 dan 7. Kenapa? Karena kita mulai dari 3, diakhiri dengan campur tangannya 7. Oke, sampai angka rentang ke-7. Makanya di sini adalah nilainya 0,1682 dari ini ya, dikurang 0,2554 dari ini. Di sini makanya adalah ke-7 karena rentang akhirnya adalah 7 dan rentang pertamanya adalah 3. Oke? Makanya hasilnya adalah ini. Nah, lanjut orde ketiga. Orde ketiga didapat dari ini hasilnya. Kenapa bisa 7 ke 1? Karena di sini dimulai dari 1 dan 2 hingga ke 7. Makanya 7 kurang 1. Dan makanya dari hasilnya ini
Ini ya. Ini dia di sini dan 0,07 dia di sini. Oke? Minus ketemu minus jadinya plus, hasilnya adalah 0,0086. Kita dapatkanlah suku orde ketiganya. Jadi kalian sisa masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya polinomial Newton. Oke, kita masukkan rumusnya. A0 berarti 0 ya. Oke, fungsinya ya, nilai fungsinya. Terus A1 berapa nilainya? A1 ini. Oke, ini adalah nilai A1. Nah, ini 4 itu nilai yang kita kehendaki ya. Karena yang dicari adalah ln 4. Oke, ln 4. Maka di sini 4 dikurang 1. X0-nya ini ya. Nih, kurang 1. Ditambah A2. A2 mana? Ini A2, nilai A2 ini. Oke, 0,735. Ini X itu 4, nilai yang kita kehendaki yang kita cari kurang 1 ini ya. Tadi sudah. Lalu nilai yang kita kehendaki lagi 4 dikurang 3. 3 dapat dari sini. X1-nya kan 3. Terus ditambah nilai dari A3. Nilai A3 yang mana? Yang ini nilai A3. Oke. Lagi nilai yang kita kehendaki 4 dikurang 1 X0. X0 karena 1. Oke. Maka dikurang 1 basic. Maksudnya mengulang ya dari sini. Di sini X kurang X1 berarti 4 dikurang 3 ya. 3 di sini X1. Nah, di sini 4 X2 berarti nilainya berapa? 5. Berarti 4 dikurang 5. Maka kalian jumlahkanlah, operasikanlah masing-masing setiap barisnya. Hasilnya didapat nilai ln 4 adalah 1,4016. Begitu. Oke, sampai situ paham? Semoga paham ya. Next, selanjutnya interpolasi Lagrange yang terakhir. Oke, interpolasi Lagrange bagaimana itu, Bu? Oke, jadi interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik dari n buah titik, misalnya titik 1, 2 sampai seterusnya dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan dengan sebagai berikut rumusnya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini adalah jika persamaan dari 0 ke sebuah n berarti x kurang xj per xi kurang xj. Oke. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk paling mudah dipahami namun kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Oke, kita akan praktikkan rumus ini supaya tidak bingung. Kita coba. Jadi begini. Masih dengan soal yang sama tadi, tapi yang diminta di sini adalah Lagrange orde 2, ya. Nah, karena pada soal diminta orde 2, berarti akan jadi begini. Yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kalian gunakan dulu. Oh ya, kalian susun seperti ini. Ini dapatnya dari mana sih, Bu, rumusnya? Sebenarnya rumusnya ini dari kombinasi ini. Oke. Dari x kurang xj, x kurang xi kurang xj. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi begini. Kalian catat dulu rumusnya. Oh ya, saya lupa ya cantumkan rumusnya di sini. Seperti ini rumusnya. Nanti kalian kalau mau gampang capture saja rumus ini ya ke dalam sini. Jadi supaya kalian lihat masuk dan perbedaannya di mana. Oke. Jadi begini. Saya jelaskan. Karena pada soal diminta orde 2, berarti akan ada 2 titik yang dioperasikan dan 1 titiknya sebagai kunci. Nah, jadi saya akan susun seperti ini ya. Kan rumusnya tadi adalah fxi dikali ini sigma, ini jumlah ya, karena jumlah tergantung sampai berapa kamu sampai berapa sih di situ titik yang diminta ya. Berarti x kurang xj per xi kurang xj. Oke. Nah, ini rumus inilah yang mendasari adanya rumus ini. Nah, kalian lihat begini. Kan di sini ada log
2 nilainya sekian, log 3 nilainya sekian, dan log 4 nilainya sekian ya. Kita susun dulu mulai log 2. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Pada Lagrange, kalian diminta adalah harus ada yang jadi kunci. Kalau misalnya kita mulai dari log 2, log 2 yang kalian kunci berarti nilai X di sini, berarti ketika kalian X dikurang XJ, X berarti X dikurang 3, X dikurang 4. Nah, di sini tidak dimasukkan karena log 2 dikunci, maka nilai 2 tidak ada di bagian atasnya. Masukkan kuncinya. 2 sama dengan 3. Berarti anggaplah yang kita kunci adalah X. Yang kita kunci adalah 2. Makanya pada persamaan ini yang tidak muncul di sini X-nya itu adalah 2, tapi di sini adalah yang muncul adalah 2. 2 kurang 3 dalam kurang lagi 2 kurang 4. Nah, di sini ya karena yang kita kunci adalah nilainya 2, maka di sini yang muncul adalah fxi-nya dari nilai log 2. Oke. Sampai sini paham ya? Maka yang masuk di sini adalah log 3 dan log 4. Kenapa bisa 3 dan 4, Bu? Karena yang kita kunci hanya 2, berarti yang kalian operasikan di sini adalah 3 dan 4. Maka di sini adalah X kurang 3 dan X kurang 4. Oke? Ditambah, lanjut lagi. Karena yang kita kunci adalah nilai log 3, maka berarti yang kita operasikan adalah X dikurang 2 dan di sini X dikurang 4. Nah, di sini karena X3 sebagai kunci, nilai 3 sebagai kunci, maka di sini masukkan nilai 3-nya dikurang 2, 3 dikurang 4. Nah, di sini 0,4 di mana dari nilai yang kita kunci. Oke, lanjut lagi. Karena 4 yang kita kunci di sini, berarti X sama dengan 4 ya, anggaplah. Maka di sini yang kita operasikan adalah ya log 2 dan log 3 saja. Di sini masukkan yang kalian kunci 4. Oke, ya. Setelah itu di sini adalah nilai dari log 4 yang kalian kunci. Nah, setelah hasilnya ini jadi kalian masukkan, substitusikan nilai X yang tadi yang kalian kunci ini, ya, yang kalian tidak tulis dengan yang nilai kalian kehendaki 3,5. Masukkanlah 3,5 di sini. Oke, 3,5, 3,5. Yang di bawah tetap ya, karena ada nilainya. 3,5, 3,5. Hasilnya bagaimana? Nah, kalian sisa operasikan masing-masing ini dulu. Operasikan, baru kalian jumlah. Hasilnya akan seperti ini. Jadi, nilai log 3,5 menggunakan interpolasi Lagrange orde 2 adalah 0,5459. Kalau misalnya ordenya ada 3, Bu, bukan orde 2. Berarti bagaimana, Bu? Nah, berarti yang kalian masukkan adalah, yang kalian operasikan berarti ada 3. Misalnya di sini ada yang kalian, misalnya di sini ada log 5 lah ya. Anggap log 5. Berarti setiap operasi ini ya, operasi ini kalian sisa tambahkan di sini. Tergantung yang mana kalian kunci. Berarti yang kalian operasikan ada log 5 juga dong, ada 3 titik. Berarti kalau misalnya log 2 yang kalian kunci, berarti kalau misalnya ada sampai log 5 ya, X dikurang 5 begitu. Lanjut di sini di bawahnya adalah 2 kurang 5 begitu. Oke? Dan seterusnya sampai orde berapa yang diminta. Oke, sampai sini paham ya? Dan selesai materi hari ini. Jadi itulah kesimpulan dari pertemuan hari ini, yaitu bagaimana kalian menebak titik-titik dari data diskrit. Jadi hal tersebut sangat memudahkan ya, karena kita tidak perlu mengulang dari awal. Sebuah praktikum kalian bisa menebak sebenarnya menggunakan apa ya, polinomial ini tadi sesuai kebutuhan. Kalau kalian butuh adanya tersedia 2 titik berarti linear, sedangkan kalau 3 titik kuadratik, kalau lebih dari itu bisa polinomial Newton, dan atau kalian bisa menggunakan Lagrange. Nah, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, saya cukupkan untuk mata kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami, dan kalau memang kurang paham bisa ditanyakan lagi di grup. Oke, saya cukupkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya akan ada saya infokan di LMS ya.